Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian, para sobat dan handai tolan. Kita bertemu kembali dalam channel kita, Lifelong Education, pendidikan sepanjang hayat. Kita hendak memperbekali Bapak Ibu, saudara-saudara, para sobat dan handai tolan dengan sejumlah pengetahuan-pengetahuan mendasar yang dibutuhkan oleh setiap manusia supaya dia dapat menjalani setiap fase kehidupannya secara benar, adil, kasih, dan bertanggung jawab. Dalam pertemuan kita kali ini, kita akan membahas satu judul, Perjalanan Sukses Belajar Mandarin. Saya hendak membagikan pengalaman pribadi bagaimana belajar bahasa Mandarin dan sampai bisa menguasainya dengan baik. Bapak Ibu, saudara-saudara, para sobat dan handai tolan, saya mendapat kesempatan belajar bahasa Mandarin ketika masih mengajar di Bandung, yaitu pada tahun 2006. Sekitar 2006 bulan September mulai belajar. Jadi kita berangkat ke sana sekitar bulan Juli akhir atau bulan Agustus awal. Waktu itu memilih sekolah di China, saya mencarinya di internet. Mencari sekolah sana, sekolah sini, kota sana, kota sini. Lalu saya melihat programnya, susunan pelajarannya, dan saya tertarik akhirnya pada kota Xi'an, sebuah universitas namanya Shanxi Normal University, Shanxi Sifantaxie, dengan provinsi Shanxi, ibu kotanya Xi'an, bertempat di Xi'an. Waktu saya menemukan universitas ini dan saya tertarik, lantas saya mendiskusikannya dengan Profesor Joseph Tong. Beliau sering satu tahun bisa 3-4 kali pada waktu itu dari Amerika pergi ke China untuk mengajar, dan berbagai-bagai provinsi dia sudah kunjungin, sehingga gambaran besar provinsi-provinsi, universitas dan belajar Mandarin di sana tentu dia cukup memahaminya. Ketika saya menyodorkan tentang Shanxi Normal University, dia sangat setuju, dia mendukung, dan dia sendiri sebelumnya sudah pernah pergi ke sana mengajar, dan di sana ada profesor yang dia kenal dengan baik, seorang anak Tuhan yang mengajar menjadi profesor di jurusan sejarah, fakultas sejarah dari Shanxi Normal University. Maka akhirnya pilihan jatuh studinya belajar bahasa Mandarin di Xi'an, di ibu kota dari provinsi Shanxi. Nah, dari Jakarta kita berangkat ke Guangzhou. Dari Guangzhou tinggal beberapa hari di rumah teman orang Indonesia, baru kemudian dari Guangzhou melanjutkan lagi perjalanan ke Xi'an. Guangzhou itu China bagian paling selatan, selain tentunya Hainantao. Dari Guangzhou ke Xi'an itu kira-kira dari selatan menuju ke China tengah. Nah, sesampai di Xi'an, kita sebelumnya sudah kontak orang-orang di sana, ada orang membantu mencarikan rumah kontrakan sederhana, tidak jauh dari kampus. Jalan dari kampus ke kontrakan kecil itu kira-kira 5-10 menit. Sampai di Shanxi Normal University, maka tahap awal adalah namanya placement test. Jadi seluruh mahasiswa asing dari berbagai negara akan menjalani placement test untuk melihat penguasaan Mandarinnya sejauh apa. Apakah betul-betul dari nol, atau sudah ada sedikit dasar, atau sudah agak banyak dasarnya. Jadi pada dasarnya, kelas bahasa Mandarin di sana dan kebanyakan universitas di China pada umumnya dibagi menjadi 6 level atau 6 tingkat. Sederhananya kira-kira SD kelas 1 sampai kelas 6 begitu. Tapi mereka membaginya menjadi Chuji, Han, Chuji, Chuji Han Sang, Chuji Han Xia, Zhongji Han Sang, Zhongji Han Xia, Gaoji Han Sang, Gaoji Han Xia. Jadi baginya bisa bilang kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Ketika menjalani placement test, saya kebagian kelas 2. Saya bersyukur untuk kebagian kelas 2 karena memang
di level itulah saya berada. Sebelum berangkat ke Xi'an, saya sudah pinjam dengan seorang teman di Bandung buku-buku dia belajar bahasa Mandarin dulu, dipelajarin sendiri. Jadi lumayan. Sehingga sampai sana tidak perlu harus dari nol sehingga masuk kelas 1. Namun bisa langsung masuk di kelas 2. Kalau masuk kelas 3 juga terlalu berat. Maka kelas 2 itu pas levelnya dengan saya. Maka di kelas 2 itu di Shanxi Normal University, mahasiswa asing dari berbagai negara termasuk dari Inggris, Amerika, Afrika, Asia, dan lain-lain. Namun di kota Xi'an itu mahasiswa asing paling banyak berasal dari Hankuo, Korea Selatan. Orang Korea Selatan banyak sekali yang belajar bahasa Mandarin ke Xi'an, ke Shanxi Normal University. Maka di kelas 2 itu saya belajar bahasa Mandarin kira-kira kurang lebih 4 bulan. Yang dipelajari pelajarannya terbagi atas Pingli listening, Koi percakapan, Jingdu yaitu pembacaan Mandarin intensif. Jadi cuma ada 3 pelajaran itu. Belajar dari pagi jam 8 sampai jam 12. Itu kira-kira ada 4 SKS. Sore ke malamnya tidak ada. Sore ke malam biasanya disediakan namanya Shenxiuke, mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran pilihan banyak berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan seni dan budaya. Misalnya latihan tai chi, latihan wushu, belajar musik, belajar sufa, belajar melukis, dan lain-lain. Nah, itu gambaran belajar Mandarin saya di kelas 2 selama semester yang pertama saya berada di China. Dijalanin 1 semester itu kira-kira 4 bulan. Sampai di awal Januari maka memasuki musim liburan, yaitu liburan musim dingin. Mengakhiri semester pertama saya belajar Mandarin di Xi'an, maka saya bersyukur ada seorang mahasiswa S2 di Shanxi Normal University yang saya kenal. Dia belajar di Fakultas Sejarah. Maka mengakhiri sebelum libur musim dingin itu, dia mengadakan satu ceramah untuk mahasiswa-mahasiswa jurusan mereka, jurusan sejarah, khususnya mahasiswa S2. Lalu dia memberikan kesempatan kepada saya supaya saya menyampaikan satu ceramah singkat, kurang lebih 45 menit. Ceramah dalam bahasa Mandarin dengan judul yaitu Hubungan Antar Suku Bangsa di Indonesia. Secara tema, secara isi, tidak terlalu sulit bagi saya. Saya membagikan tentang Pancasila, berbagai suku bangsa, berbagai bahasa, dan bagaimana hubungan satu suku bangsa dengan suku bangsa yang lainnya. Ya seperti itu. Yang sulit adalah saya harus menyampaikan tema itu dalam bahasa Mandarin kepada orang-orang China dan mahasiswa Fakultas Sejarah S2. Maka saya mempersiapkan diri, saya menyampaikan ceramah itu, disampaikan lumayan baik walaupun terbata-bata sekali. Nah, persoalannya muncul, yaitu ketika ceramah selesai, ada sesi tanya jawab. Jadi orang-orang mengajukan pertanyaan. Mereka satu persatu mengajukan pertanyaan. Saya bingung. Karena sebagian saya mengerti, sebagian saya tidak mengerti. Mereka level jurusan sejarah S2. Jadi bicara dalam bahasa Mandarin yang lumayan cepat. Jadi sebagian saya mengerti, sebagian tidak. Maka yang tidak mengerti, minta mereka coba menyampaikannya dalam bahasa Inggris. Dan dengan cara itu, saya berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Itulah pengalaman-pengalaman berharga selama di semester pertama. Di semester pertama di kelas 2 diakhiri selain ujian yang ada, yaitu ujian listening, ujian percakapan, ujian pembacaan Mandarin intensif. Bagi saya ada ujian tambahan, yaitu ujian berceramah di Fakultas Sejarah untuk mahasiswa S2.
Masuk liburan musim dingin. Liburan musim dingin itu kira-kira bulan Januari pertengahan dan sampai bulan Februari akhir. Sampai bulan Februari akhir, kira-kira 1,5 bulan atau 1,5 bulan lebih. Ya, dari kelas 2 itu, karena saya waktu berangkat dari Bandung menuju Xi'an hanya diberikan kesempatan belajar 1 tahun, maka saya berpikir, sayang kalau saya ambil kelas 2 lalu lanjut kelas 3. Yang mending karena punya cuma dikasih waktu 1 tahun, saya mau menggunakannya dengan baik. Dan saya berharap kelas 2 nanti setelah habis liburan musim dingin, saya bisa ke kelas 4 langsung. Nah, oleh karena itu, selama musim dingin liburan itu, saya beli buku-buku kelas 3. Beli buku-buku kelas 3, saya beli kasetnya, saya dengerin, saya pelajarin, saya beli bukunya, saya baca, saya pelajarin kira-kira 1,5 bulan lebih sedikit, saya pelajarin sebisa-bisanya. Maka masuklah semester yang kedua, dan saya mengajukan pada guru sana untuk tidak di kelas yang 3 tapi kelas 4, karena saya hanya terbatas diberikan waktu cuma 1 tahun, yaitu 2 semester. Ya, guru sana pada dasarnya tidak keberatan sepanjang kita sanggup, sepanjang kita mampu mengikuti pelajaran. Maka mulailah di semester kedua itu saya masuk di kelas 4, bukan di kelas 3. Nah, masuk di kelas 4 ini, teman-teman saya menjadi berganti orang. Teman-teman saya di kelas 4 adalah anak-anak mahasiswa-mahasiswa yang dari kelas 3 naik ke kelas 4. Sementara saya sendiri adalah dari siswa atau dari mahasiswa kelas 2 naik ke kelas 4. Maka selama 1 bulan pertama di semester kedua itu belajar dengan sulit sekali, belajar dengan setengah mati, berhadapan dengan teman-teman yang dari kelas 3 naik kelas 4, sementara saya kelas 2 naik kelas 4. Tentu punya beban yang berat. Selama 1 bulan pertama begitu sulitnya di kelas 4, sampai 1 bulan lewat baru saya bisa menyesuaikan diri selevel dengan mahasiswa yang dari kelas 3 naik ke kelas 4. Maka terus belajar selama semester kedua itu. Nah, selama semester kedua itu di kelas 4 ada pelajaran Pingli, yaitu listening, Kowi, percakapan, Cingtu. Cingtu itu bahasa Mandarin intensif. Ada lagi tambahan pelajaran lain yaitu namanya Yetu. Yaitu itu pembacaan sekilas dan memahami isinya. Jadi ada pelajaran tambahan yang baru. Nah, ini dijalanin selama bulan Maret, April, Mei, Juni, dan berakhir. Jadi kurang lebih juga 4 bulan atau 4 bulan lebih sedikit. Maka saya selesaikan kelas 2 dan kelas 4. 2 semester. Dan ketika semester yang kedua selesai, yaitu ketika kelas 4 selesai, sehari-hari kami sana Sabtu Minggu, pada hari Minggu kami kebanyakan mengikuti ibadah di gereja orang-orang China. Sesekali kami pergi ke gereja berbahasa Inggris. Tapi kebanyakan kami hari Minggunya adalah beribadah di gereja orang-orang China yang berbahasa Mandarin. Nah, dari situ juga bisa belajar banyak bahasa Mandarin. Dan setelah 2 semester di sana akan berakhir, gereja tersebut memberikan kesempatan bagi saya untuk berkhotbah dalam bahasa Mandarin. Nah, bagi saya di semester kedua ini selain ujian pelajaran-pelajaran tadi, maka satu ujian tambahan bagi saya pribadi adalah yaitu berkhotbah dalam bahasa Mandarin. Maka saya persiapkan dengan baik. Saya coba ketik di komputer. Saya ketik bahannya, kira-kira ada 1,5 halaman kuarto. Saya lihat-lihat 1,5 halaman kuarto. Saya pikir-pikir ini kalau disampaikan, ya paling-paling 15 menit sampai 25 menit ya selesai. Tuh. Saya pikir begitu. Cepat sekali, pendek sekali saya pikir. Saya tidak menuliskan kata demi kata setiap kata, tapi menuliskan agak gambaran-gambaran besarnya. Ya. Kalimat-kalimat yang agak sulit atau kata-kata yang sulit itu yang dituliskan. Namun, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian, para sobat dan handai tolan, ketika hari Minggu itu tiba, saya menjalani khotbah itu,
yang saya perkirakan 15-25 menit, saya sampaikan dengan satu kalimat demi satu kalimat sambil memikirkan, sambil menyampaikan, sambil memikirkan kalimat Mandarinnya sambil menyampaikan. Ternyata setengah jam pun tidak cukup. Terus disampaikan. Dan pada akhirnya, khotbah itu yang saya perkirakan hanya 15 menit sampai 25 menit, itu berlangsung kira-kira 1 jam 10 menit. Panjang sekali ternyata. Padahal bahannya sedikit. Karena saya mau menyampaikannya dengan kalimat demi kalimat yang terbata-bata, terus sambil memikirkan, sambil menyampaikan. Bersyukur itu bisa disampaikan, dan bersyukur bahan yang disampaikan, mereka mengerti. Jadi itu ujian yang berat bagi saya di semester yang kedua. Ujian, yaitu berkhotbah dalam bahasa Mandarin di gereja orang-orang China. Bersyukur pada Tuhan, saya boleh menjalani semester 1, semester 2. Maka selesailah pelajaran saya di China. Maka pada bulan Juli, saya dan istri bisa pulang kembali ke Bandung. Telah menyelesaikan pendidikan belajar bahasa Mandarin di China. Nah, sesampai di Bandung, maka saya mulai mengajar anak-anak Mandarin, anak-anak mahasiswa-mahasiswi dari China yang studi di Bandung di kampus kami. Saya mengajar mereka waktu itu pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, mengajarkan, menjelaskan pada mereka pakai bahasa Mandarin. Jadi itu latihan saya setelah 2 semester belajar di China. Ya, bersyukur bisa berinteraksi dengan baik dengan mereka. Bisa menjelaskan pelajaran itu dengan baik pada mereka. Bisa menyampaikannya dalam bahasa Mandarin. Itu latihan yang berharga selama di Bandung. Nah, selama di Bandung itu, satu kali pendeta Caleb Tong memanggil saya dan istri ke gerejanya. Dia ingin melihat bagaimana hasil belajar bahasa Mandarin 2 semester di Xi'an, di Shanxi Normal University. Maka pergilah kami gereja ke kantornya, kantor beliau untuk bertemu. Dan ketika menunggu beliau di kantornya, istri saya duduk di sana, saya pergi ke WC sebentar. Ternyata beliau sudah datang dan bercakap-cakap dengan istri saya. Lalu setelah dari WC selesai, saya masuk kantor itu. Belum bicara terlalu banyak. Beliau sudah berkesimpulan, ya, belajar bahasa Mandarin di Xi'an ada hasilnya. Gereja dari pendeta Caleb Tong sebelumnya sudah pernah mengirim 2-3 pasang hamba Tuhan ke Beijing belajar bahasa Mandarin. Belajar bahasa Mandarin di sana 1 tahun dan pulang bagi mereka tidak ada hasilnya. Gagal belajar di sana. Ya, tidak ada hasilnya. Tidak ada kemampuan yang mencapai kemampuan yang diharapkan. Dan kali ini beliau melihat saya sendiri belajar di Xi'an, istri saya hanya menemani saja dan bisa bercakap-cakap dengan dia dalam bahasa Mandarin. Maka dia surprise sekali. Dia senang, dia bahagia. Ternyata belajar di Xi'an ada hasilnya. Maka kemudian dia mengusulkan, karena belajar di Xi'an ada hasilnya, belajar di Shanxi Normal University ada hasilnya, maka Bapak Ibu, saudara-saudara, para sobat dan handetulan, dia berpikir memberikan kesempatan supaya saya pergi lagi setahun lagi, belajar lagi di sana. Maka akhirnya setelah pulang ke Bandung setengah tahun, mengajar mahasiswa Chinese di Bandung, mengajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris pakai Mandarin. Maka kemudian setengah tahun kemudian kami pergi lagi, diutus pergi lagi, nambah lagi 1 tahun. Saya pergi lagi, nambah lagi 1 tahun. Maka berangkatlah kami waktu itu semester yang di bulan Maret. Maka kami berangkat di akhir Januari atau awal Februari. Kami berangkat di sana, maka saya berhadapan yaitu masuk ke kelas 5. Masuk di kelas 5 ada pelajaran tambahan lagi, yaitu ada Jingdu, ada Koi, ada Tingli, ada Xiejuo, menulis karangan, dan ada lagi namanya nonton film dalam bahasa Mandarin dan menjawab pertanyaan. Itu tantangan yang berharga sekali di kelas 5. Kelas 5 mahasiswanya makin sedikit dibandingkan kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Makin tinggi, makin berat.
dan banyak yang merotol. Maka makin sedikit orang, makin sedikit mahasiswanya. Maka belajarlah saya di kelas 5. Bulan Maret, April, Mei, Juni. Pelajarin itu dengan susah payah dan selesai. Sehari-harinya selama di kampus, kami juga banyak bergaul dengan mahasiswa-mahasiswa Chinese di sana. Termasuk dengan satpam-satpam kami berteman, obrol dalam bahasa Mandarin. Ada yang kami mengerti, ada yang masih kurang kami mengerti. Tapi terus dari situ belajar, selain belajar di dalam kelas dengan guru, dengan dosen, dan dengan teman-teman sesama mahasiswa asing. Kelas 5 selesai, liburan pada bulan Juli, Agustus. Waktu itu saya beroleh kesempatan yang indah, yang berharga sekali. Saya beroleh kesempatan mengajar selama bulan Juli, Agustus itu, pergi ke Tungpei. Tungpei itu daerah timur laut China, yang bagian cukup utara. Jadi timur laut itu namanya Tungpei. Tungpei ada 3 provinsi. He, Ji, Liao. Heilongjiang, Jilin, Liaoning. 3 provinsi, Heilongjiang, Jilin, Liaoning. Dan pada bulan Juli Agustus itu 2 provinsi yang saya pergi, yaitu Heilongjiang dan Jilin. Heilongjiang provinsi yang paling utara di China dan yang paling dingin, dan musim dinginnya paling panjang. Satu lagi yaitu provinsi Jilin. Maka dari Xi'an kita naik kereta api 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam kita di atas kereta, dan keretanya bisa tidur. Jadi selama di kereta 3 hari 2 malam itu kita obrol-obrol dengan sesama penumpang. Obrol-obrol sampai dari Xi'an kemudian sampai ke Harbin, ibu kota dari provinsi Heilongjiang. Dari Harbin kita masih harus naik kereta lagi beberapa jam untuk sampai ke satu tempat namanya Sungchan. Pergi ke satu desa. Mengajar di sana 1 minggu. Mengajar para pendeta penginjil di sana 1 minggu. Pelajaran teologi dalam bahasa Mandarin. Tidur di sana, ngajar di sana, makannya di sana. Terus itu berinteraksi. Pagi sampai siang, istirahat makan sebentar, tidur sebentar, tambah lagi, sore sampai sore, makan malam dan selesai. Jadi pagi dan sore belajarnya, selama 5 hari. Itu dijalanin selesai, dan kami masih beroleh kesempatan tinggal di provinsi Heilongjiang itu 1 minggu lagi. Dan menghadiri pernikahan salah seorang dari yang kita ngajar di sana. Kita lihat tradisi pernikahan dan tradisi makan, tradisi pestanya. Jadi kita tinggal kira-kira 2 minggu di provinsi Heilongjiang. Dari provinsi Heilongjiang selesai, kita ke selatannya satu provinsi, yaitu provinsi Jilin. Sampai di Changchun, dari Changchun kemudian naik kereta api ke sebuah desa 2-3 jam dari Changchun, dan tinggal di sana sekitar 1 minggu. Mengajar lagi di sana sekitar 1 minggu. Ya, makan di sana, tidur di sana, ya mengajar di sana. 1 minggu dijalanin di Changchun, dan di Changchun kemudian sekitar 10 hari di sana. Selesai dari Heilongjiang dan selesai dari Jilin, masa liburan masih berjalan, dan pada waktu itu China sedang ada pesta olahraga besar namanya Beijing Awinhui, Olimpiade Beijing pada tahun 2008. Nah, pada waktu itu bertepatan kami berada di China, dan waktu itu Olimpiade Beijing. Maka selesai dari Heilongjiang dan dari Jilin, sebelum pulang ke Xi'an, dari Heilongjiang, Jilin, dari Jilin kita pergi ke Beijing. 2-3 malam di Beijing. Tinggal di rumah satu orang teman. Dan hanya pendek saja, cuma 2-3 malam di Beijing. Dan pada waktu itu bersyukur kita sempat mengunjungi Universitas Tsinghua dan Universitas Beijing. 2 universitas yang beken sekali, yang besar sekali, kampusnya luas sekali, dan waktu itu beberapa cabang olahraga pertandingannya diadakan di tempat ini.
Jadi kita masih menyempatkan diri pergi ke sana. Dengan pembatasan kita bisa masuk dan melihat kondisi dalam kampus. Selesai dari situ, kita dari Beijing 2-3 malam, lalu kita pulang ke Xi'an. Pulang ke Xi'an, bersiap-siap memasuki semester yang baru, semester keempat, yaitu berada di kelas 6. Pelajaran bahasa Mandarin di kelas yang tertinggi, kelas 6. Kelas 6 dengan pelajaran-pelajaran hampir sama dengan kelas 5. Ada Jingdu, ada Koi, ada Tingli, ada Xiezuo, dan juga ada nonton film Mandarin, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan dan mendiskusikan film. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, para sobat dan handetolan, salah satu pelajaran yang paling ditakuti oleh mahasiswa di kelas 6 dan kelas 5 adalah nonton film. Ya, nonton filmnya semua orang senang. Nonton film pilihan, film Mandarin yang lumayan bagus. Nonton film 1-2 jam nonton film, misalnya hari Selasa, nanti hari Kamisnya 2 jam pertemuan untuk menjawab pertanyaan, untuk diskusi dan obrol film yang kita nonton. Yang nonton banyak orang, kalau jam ngobrol diskusinya, mahasiswa pada kabur. Pada takut mereka. Padahal mereka sudah di kelas 6. Karena terus terang, ya sebagian besar mungkin mereka tidak mengerti isi film itu. Secara garis besar, mungkin mereka bisa nangkap ceritanya. Tapi detail demi detail, kalimat demi kalimat, tidak terlalu mudah juga. Maka itu menjadi pelajaran yang menarik, pelajaran yang menantang, pelajaran yang juga menakutkan bagi sebagian orang. Nah, pada tugas akhir dari mata kuliah nonton film Mandarin ini, kita diberikan kesempatan untuk mengulas selama 1 semester film yang kita tonton, kita buat jadi tulisan, ketik di komputer. Dan waktu itu saya mengetiknya menjadi 2 halaman kuarto. Saya ketik, saya pilih dari film-film itu yang menurut saya sangat menarik, sangat bernilai, sangat menyentuh, sangat berharga, banyak pelajaran. Dan saya ketik dalam bahasa Mandarin dan saya serahkan menjadi tugas akhir untuk mata pelajaran nonton film. Ya, bersyukur mendapatkan nilai yang bagus untuk mata pelajaran itu. Maka selesailah kelas yang ke-6. Selesai semua belajar bahasa Mandarin. Maka dari situ kami akan pulang ke Bandung dan kemudian kami dari Xi'an naik kereta api ke Guangzhou. Di Guangzhou nginep lagi di rumah teman kira-kira 1 mingguan. Nah, oleh teman di Guangzhou ini saya diajak dari Guangzhou naik kereta api cukup jauh 5-7 jam ke satu kota kabupaten namanya Meixian. Satu kota namanya Meizhou. Satu kabupaten namanya Meixian, ibu kotanya Meizhou. Dan di sana itu mengajar lagi teologi dalam bahasa Mandarin kurang lebih 1 minggu, 5 hari. Dan selesaikan mengajar di sana. Itu tantangan yang berharga dan itu latihan yang berharga. Dan bersyukur itu boleh dijalanin dan boleh diselesaikan dengan baik. Maka dari Meizhou pulang lagi ke Guangzhou dan tinggal di rumah teman dan kemudian pulanglah ke Indonesia. Nah, itulah gambaran besar saya belajar Mandarin di China. Pengalaman perjalanan sukses belajar bahasa Mandarin dan pulang ke Indonesia bisa mengajar anak-anak dari mahasiswa-mahasiswi China dari China yang studi di Bandung dalam mengajar teologi pada mereka dalam bahasa Mandarin. Itu melalui latihan-latihan yang panjang, pelajaran di kelas, pelajaran di masyarakat, pelajaran bergaul, dan pelajaran yang sesungguhnya, yaitu berhadapan dengan orang, hal yang harus berbahasa Mandarin. Itulah gambaran perjalanan belajar bahasa Mandarin saya selama 2 tahun di Xi'an. 4 semester, kelas 2, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Biarlah pengalaman ini boleh menjadi pelajaran berharga bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara, para sobat dan handai tolan yang
punya kerinduan, punya niat yang tekad yang besar untuk belajar Mandarin ke China. Biarlah engkau menarik pelajaran-pelajaran berharga ini. Dan biarlah engkau juga boleh mencapai sukses dalam belajar Mandarinmu. Sehingga engkau pergi dengan niat tekad yang kuat untuk kerja keras, mencari berbagai macam cara untuk bisa belajar dengan baik, dan engkau pulang ke Indonesia dengan sukses, menguasai level tertentu dari bahasa Mandarin. Sehingga dalam kehidupan sehari-harimu atau pekerjaanmu, kau bisa menggunakannya dengan baik dan benar. Channel kita pada malam hari ini, Lifelong Education, pendidikan sepanjang hayat. Pembahasan kita malam hari ini sampai di sini. Nantikan pada judul-judul mendatang dengan kupasan-kupasan yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa.